itu Kak, konten itu mudah banget kan Kak, kesebar di media sosial. Nah, menurut Kakak, pendapat Kakak gimana sih sekarang tuh banyak banget konten-konten yang kesebar tanpa filter? Nah, jadi menurut aku sendiri, aku selalu mengambil dari hal positif ya. Dengan adanya akses internet ini, kita akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Jadi nggak ada yang namanya kudet ya. Dan harapannya kalau kita melihat dari segi yang bermanfaat, kita dapat selalu memantau apa sih yang terjadi di dunia ini, gitu ya. Nggak hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia, sehingga kita bisa mengantisipasi diri misalnya, dan juga kita bisa mengedukasi diri kita dan waspada terhadap apa yang terjadi gitu. Namun sisi negatifnya sendiri banyak juga teman-teman. Nah, yaitu apa? Yaitu ketika kita salah menerima informasi. Jadi, ketika kita tidak bijak, ketika kita tidak saring dulu sebelum sharing. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Ialah kita harus mengisi diri kita sendiri dengan literasi digital. Jadi ketika kita sudah cakap digital, ketika kita sudah mampu membedakan yang mana hal yang harus kita ikuti, akun-akun mana yang bisa membuat kita menjadi terinspirasi dan juga membuat kita menjadi ke arah yang lebih baik, yang lebih positif, atau akun-akun mana yang sebaiknya kita hindari, bahkan jangan di-follow. Nah, ketika kita Setuju. sudah tahu hal tersebut, kita sudah hindari akun-akun yang berbau provokatif, lalu juga menyebarkan berita hoax, dan juga ujaran kebencian misalnya. Nah, saya harap generasi muda Indonesia juga bisa semuanya kita memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih positif. Karena seperti yang tadi disebutkan, wah Indonesia netizennya kurang sopan nih, gitu. Ya memang begitulah faktanya saat ini ya teman-teman. Tapi jangan sampai kita juga down. Yang ada, kita harus mencari solusi. Caranya ya seperti ini, kita bisa belajar bersama, apalagi pemerintah juga sudah menyediakan fasilitas dengan gerakan nasional literasi digital ini. Jadi teman-teman yang ada di sini saya salut banget karena kalian memiliki semangat dan motivasi untuk belajar, dan disinilah kontribusi kita khususnya sebagai generasi muda. Walaupun kecil dengan cara kita belajar, tapi setidaknya saya percaya hal ini dapat bermanfaat dan juga berguna buat kita semua gitu. Setuju banget, Kak. Jadi kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi ya, Kak? Kita harus mulai dari diri kita sendiri, terutama dengan ikutan webinar literasi digital ini nih. Setuju banget, penting banget ini. Dan adik-adik di sini udah keren-keren banget loh, Kak. Ini 185 peserta semuanya hadir dan mendengarkan pemaparan dari para sumber kita. Dan juga mereka, aku lihat juga ada yang sambil catat juga. Keren banget. Nah, tadi Kakak menyinggung masalah literasi digital. Aku mau minta sharing dong, Kak, apa yang Kakak ketahuin tentang literasi digital dan kenapa hal ini penting terkait penyebaran informasi di media sosial. Ya, baik teman-teman, literasi digital itu apa sih? Literasi digital itu adalah sebuah kecakapan, sebuah kemampuan kita untuk dapat mengelola informasi, mencari informasi. Misalnya, kita mau jalan-jalan ke Labuan Bajo misalnya. Kata kunci apa yang harus kita cari? Apakah Labuan Bajo Tourism misalnya? Atau kita cari budgeting tips ke Labuan Bajo misalnya. Nah, kata-kata kunci itu sendiri itu salah satu dari literasi digital juga loh teman-teman. Nah, gimana cara kita dapat menemukan sebuah data yang memang related dengan apa yang kita butuhkan. Betul. Ya. Atau misalnya tempat menginap yang keren di Labuan Bajo, itu juga bisa ya, Kak? Bisa banget. Dan juga nantinya ketika kalian udah bisa menemukan, kalian bisa ke step selanjutnya nih, yaitu apa? Untuk meremake lagi, untuk membuat konten sendiri, namun berdasarkan dengan data-data dari sumber informasi yang valid, teman-teman. Nah, bisalah teman-teman bisa menjadi content creator misalnya, gitu ya. Nah, jadi menurut aku ketika kita sudah mampu menguasai literasi digital itu, ini banyak banget ya teman-teman. Karena misalnya kita membutuhkan sebuah konten ya, baik itu fotonya misalnya, atau kita dalam membuat sebuah konten kita memerlukan buat video, kita perlu juga kreativitas loh teman-teman, inovasi, dan juga kita membutuhkan literatur itu sendiri, bagaimana cara kita membuat kata-kata, bagaimana kita membuat seninya sehingga
masyarakat itu mendapatkan poin yang kita sampaikan gitu. Jadi Setuju. perlu adanya banyak skill nih di dalam kemampuan berliterasi, khususnya dalam literasi digital. Misalnya teman-teman juga adalah seorang musisi. Bagaimana teman-teman itu mampu meningkatkan kapasitas diri, teman-teman juga dapat mempromosikan diri teman-teman sebagai musisi misalnya. Nah, di situ kan diperlukan juga skill dan literasi digital. Bagaimana teman-teman belajar, aku harus bisa improve vokal nih misalnya. Oh, aku harus bisa supaya tidak false, gimana caranya ya, pernafasannya gimana misalnya gitu. Lalu, wah kalau aku mau mempromosikan skill aku nih, skill musik aku gimana ya caranya supaya nggak biasa-biasa aja. Mungkin teman-teman tambahkan dengan editing videonya, ada liriknya, atau ada perpecah-pecahan suaranya. Nah, disitulah ada skill lagi, teman-teman. Nah, makanya Iya, betul. itu baru satu contoh aja. Belum lagi contoh lain. Misalnya ketika teman-teman sudah cakap digital, ya ketika teman-teman sudah mampu menggunakan digitalisasi ini dengan baik, teman-teman bisa banget juga untuk tidak hanya menjual sebuah produk misalnya, tapi teman-teman bisa membranding diri teman-teman ke arah yang positif. Dan juga teman-teman bisa mengedukasi masyarakat, misalnya teman-teman suka masak, teman-teman ingin mengedukasi, wah ternyata di sini di Indonesia banyak banget loh ada ragam makanan. Nah, hari ini aku akan share ke teman-teman makanan Padang, besok makanan Bali, misalnya ayam betutu. Resep-resepnya ya, Kak ya? Bisa banget. Nah, hal itu juga akan berguna dan berdampak positif bagi masyarakat, sehingga kita pun dapat berkontribusi menjadi masyarakat yang bijak digital, makin cakep digital, dan juga menjadikan Indonesia menjadi Indonesia maju. Wah, keren. Jadi sekarang Kak, sekarang itu anak-anak generasi Z itu paling enak ya Kak ya. Mereka benar-benar dimudahkan dengan platform-platform yang sudah ada untuk membuat konten ya Kak. Kalau dulu mungkin kita kalau mau bikin konten, mau edit video, harus ke tukang edit video ya Kak. Kalau Benar. sekarang mereka benar-benar udah terliterasi banget gitu. Mereka benar-benar dimudahkan dengan adanya platform-platform yang keren-keren tentunya gitu. Oke Kak Julia, nih aku mau minta terakhir nih dari Kakak, menurut Kakak, sharing dari Kakak nih, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga ekosistem digital yang bebas, kritis, dan kondusif? Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu menggunakan sosial media kita atau era dunia sosial media ini dengan baik, teman-teman, dengan bijaksana. Yang dapat kita lakukan adalah apa? Yang paling easy banget, teman-teman. Saring dulu sebelum sharing ketika teman-teman mendapatkan berbagai Setuju. informasi. Jangan Betul. sampai kita malah menjadi oknum-oknum yang memang provokatif. Padahal harusnya kita menjadi generasi yang bijaksana, yang memang positif gitu teman-teman. Lalu yang kedua, kita harus pahami dulu setiap mendapatkan informasi, kita harus cek dulu, cross check dulu teman-teman. Apakah informasinya berdasarkan dari sumber yang kredibel atau valid. Dan juga yang ketiga, kita harus sama-sama saling menghargai perbedaan pendapat ya teman-teman. Mungkin kita setuju dengan pendapat si A, si B, pendapatnya berbeda dengan kita. Kita harus tetap bisa yang namanya kontrol diri, teman-teman. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang tidak berkenan dengan pendapat kita, pastikan kita bisa tahan emosi dulu. Kita harus tenangkan diri dulu, kita cari kebenarannya, dan yang pasti kita harus sama-sama saling menghargai, apalagi Indonesia ini sangat beragam. Tidak mungkin kita bisa menyamakan pendapat antara satu dengan yang lainnya, tapi ketika di dalam keberagaman itu kita memiliki sebuah visi dan misi yang sama untuk memajukan Indonesia, untuk menggunakan platform sosial media dengan bijaksana. Saya percaya Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju dan Indonesia yang berintegritas masyarakatnya. Gitu. Jadi Siap. jangan patah semangat, selalu kita sebarkan hal-hal yang positif dan makin cakap digital. Iya, sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden kita ya, Kak ya. Sebarkan yang positif, viralkan yang positif. Keren banget. Dan teman-teman di sini pastinya habis ini sudah cakap digital. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Julia
atas sharingnya di sore hari ini. Terima kasih dan Kak Yadi juga mau ngucapin apa namanya untuk teman-teman volunteer Indonesia cerdas ya Kak ya. Wah itu keren banget. Salam dari kita ya Kak ya, teman-teman dari Kota Cilegon. Keren banget Kak Julia, luar biasa inspiratif banget. Semoga kita bisa ketemu lagi di next webinar ya Kak ya. Amin. Terima kasih Kak Julia. Salam sehat ya Kak. Dah Kakak. Iya, seru banget ya tadi kita udah sharing bareng sama Kak Julia, yaitu Putri Tenun Songket Indonesia. Luar biasa banget. Nah, sekarang nih Kak Yade mau mengundang